Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala urusan, dan tentunya kebunnya tambah seger buger. Oke ya teman-teman, ini adalah lahan yang sedang dalam proses pembersihan piringan ya teman-teman. Di sini teman-teman mungkin ada yang bertanya kenapa harus dibersihkan, mengapa nggak disemprot saja, ataupun ya banyak pertanyaan yang lain. Dan itu bolehlah sharing-sharing kita di sini. Jadi ini tujuan membersihkan piringan ya. Ini saya buat manual, jadi tidak menggunakan racun atau melakukan penyemprotan. Salah satu tujuannya yaitu agar piringan ini tetap bersih ya tentunya, karena memang tujuan dari membersihkan piringan ini agar bersih piringannya, kemudian saat kita aktivitas di sini itu lebih nyaman tentunya dalam segi pemanenan ataupun aktivitas yang lain. Kemudian tujuan yang kedua tentunya agar semua pupuk yang kita berikan di tanaman ini itu tidak dicuri oleh tumbuhan liar tentunya, karena pupuk yang kita beri itu tentunya ya kita peruntukkan untuk sawit itu sendiri, dan itu jumlahnya terbatas. Dan apabila masih berbagi dengan rumput atau kayu-kayu yang lain, tentunya jumlah itu semakin kekurangan tentunya. Jadi itu manfaat yang kedua ya. Untuk yang lain mungkin apabila bersih tentunya lebih mudah dalam pengutipan brondol ataupun pemanenan. Kemudian yang seterusnya mungkin tingkat dari pertumbuhan jamur itu pun dapat tertekan, karena tingkat kelembabannya itu semakin berkurang di sekitaran pohon ini. Karena semakin lembab di pangkal pohon itu mengakibatkan tumbuhnya jamur juga. Jadi kita bisa menjaga kelembaban di antara ini ya, antara gawangan ini atau di rumpuan mati sana. Namun apabila kita membiarkan di pangkal batang ini semak, memang terjadi kelembaban, dan itu untuk pertumbuhan akarnya bagus. Namun di sisi lain dia akan menumbuhkan jamur, dan apabila jamur ini berkembang biak, maka yang menjadi korban adalah buahnya itu busuk sebelum masak tentunya. Dan cara lain juga bisa ya, selain membersihkan piringan, teman-teman juga bisa menggunakan tangkos, bisa. Jadi banyak pilihan ya untuk menekan pertumbuhan gulma. Namun apabila menggunakan tangkos, biayanya jelas lebih tinggi teman-teman. Dan apabila teman-teman punya dana lebih, ya bisa juga menggunakan tangkos. Namun apabila pemberiannya itu ditaruh di piringan, itu pun ya juga akan mengganggu, karena tangkos ini akan menyulitkan kita dalam mengambil brondolan, dan itu akan mempersempit ruang karena pelepahnya masih terlalu pendek seperti ini ya.
Apabila teman-teman menggunakan tangkos ya menurut saya ya lebih bagus diletakkan di gawangan ini ya, antara sawit dan sawit, di antara pasar pikul. Ini kan pasar pikul. Nah, bisa ditaruh di situ juga, dan di sela-selanya sana terus. Dan ini fungsinya untuk menjaga kelembapan. Namun apabila masih kecil bisa ditaruh di situ. Namun ini kan sudah manen. Jadi untuk menekan pertumbuhan gulma, saya kira kalau ditaruh di sini juga nggak bagus. Oleh karena itu saya memilih membokor dan tidak menggunakan semprot, menggunakan racun ya, karena kita masih sayang sekali dengan daun-daunnya yang hijau ini teman-teman. Karena kita mengusahakan daun yang hijau ini sudah memakan biaya yang banyak sekali, dan sangat sayang sekali apabila kita menggunakan racun rumput dan daun yang masih tergeletak di tanah seperti ini. Itu sangat sulit untuk menghindari untuk tidak terkena racun tentunya. Jadi setelah saya pikir-pikir, membokor itu walaupun biayanya lebih besar, namun untuk menjaga pertumbuhan kedepannya itu lebih baik dan lebih sehat tentunya. Oke ya teman-teman, kita masih beraktivitas terus. Semoga teman-teman tetap semangat dan kebunnya tambah mantap tentunya. Saya kira cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.